Slide-nya boleh ditampilkan. Oke, semangat pagi. Pagi. Ada ibu yang kami muliakan dan juga rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Erick Hadi dari Nusantara Akademi. Saya juga sangat berbahagia karena pada ini diundang oleh Pak Suijan ya, untuk bisa hadir dalam peluncuran acara sahabat Guru Indonesia. Saya tahu ternyata Pak Suijan ini dilahirkan, namanya Suijan itu dulu memang ditakdirkan untuk menciptakan sahabat Ubuntu Indonesia. Iya. Jadi saya baru paham juga SWI itu sahabat Ubuntu Indonesia. SUI itu jadi sahabat Ubuntu Indonesia. Wong sahabat Ubuntu ada wongnya ya. Ada Jannya ya, Jannya itu kan juga ada singkatannya, Jaringan Afiliasi Nasional. Jadi orang ini diciptakan untuk open source sebenarnya. Bukan hanya open source, open house juga. Jadi kalau lagi tiket kita bisa datang ke rumahnya Pak Suijan. Oke. Bapak dan Ibu, banyak orang bilang bahwa pendidikan itu adalah sumber pengetahuan. Nah, saya sendiri pada saat mendirikan Nusantara Akademi sampai sekarang kami percaya bahwa pendidikan itu bukan sumber pengetahuan. Pendidikan adalah pintu kehidupan. Pintu yang bisa kita buka untuk mendapatkan atau menggapai kehidupan yang lebih baik. Nomor satu. Nomor dua, pintu ini kalau kita tidak buka dan kita manfaatkan dengan baik, bisa mendatangkan kehampaan dan kekosongan. Oke. Boleh di teks ya. Kalau tadi kayaknya dengerin ya. Nah, Bapak dan Ibu. Wush. Saya ingin mengucapkan kepada kita semua hari ini Propisiat untuk kita semua. Kenapa? Karena semua yang hadir di ruangan ini, termasuk juga yang hadir secara online, adalah orang-orang yang bersedia untuk take action. Action ini yang memampukan kita untuk membawa perubahan. Boleh next slide ya? Perubahan yang kita biasa sebut change akan mendatangkan chance atau opportunity, bukan hanya untuk kita sebagai pribadi, tapi juga untuk kebaikan negara kita. Dengan akhirnya open source yang diresmikan hari ini dengan bantuan dari Amantal. Kalau kita sebutnya Ubuntu ya, jadi U terus Ubuntu. Kalau tadi juga sebutnya bukan Ubuntu loh, Ubantu. Ubantu ya. Ubantu, jadi Ubantu sebenarnya itu. Banyak filosofinya loh hari ini. Saya belajar juga. Itu dari apa namanya speech yang dihadirkan oleh pembicara sebelumnya. Oke, kita next. Bapak dan Ibu sadar nggak? Selama ini yang kita kejar hidup di Indonesia itu adalah orang Indonesia terkenal tuh maunya nyaman. Karena nyaman, biasanya kita lakukan subscribe kepada software berbayar dan layanan berbayar. Bapak dan Ibu termasuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini, pernah nggak berhitung kita sendiri secara pribadi maupun secara organisasi berapa banyak sih ya, kecuali kalau kita tes ya, mungkin kita tes semuanya free, kita tes semua toh. Tapi kalau secara umum kita di kantor, di organisasi maupun di kehidupan pribadi kita banyak sekali layanan-layanan kita subscribe dan itu tidak salah. Contoh paling simpel ya, kita buka layanan YouTube misalnya dari Google. Akhirnya untuk ngilangin iklannya kita bayar. Ya, mulai dari 49.000, 99.000, dan seterusnya. Dan layanan ini kemudian datang kenyamanan buat kita. Tapi belum tentu yang paling benar dan paling baik buat kita. Boleh di next. Saya selalu sampaikan bahwa kehidupan kita, ini saya ceritakan sendiri. Latar belakang saya adalah berbisnis pengusaha. 5 tahun lalu saat saya berusia 40 tahun, ibu saya telepon jam 5 pagi. Orang pertama yang telepon saya hari itu saat saya ulang tahun ke-40 adalah ibu saya. Ibu saya bilang, Erick, kehidupan kamu baru dimulai di usia 40, berbagilah lebih banyak
kepada orang di luar sana. Dan saya memilih jalur pendidikan. Nah, apakah mudah? Tidak mudah. Perjalanan mendidik itu tidak mudah. Tapi saya percaya pendidikan itu akan menjadi lebih mudah kalau kita dibantu oleh industri. Dan itu adalah esensi kenapa saya dan Nusantara hadir. Dan saya percaya Prof. Polo dengan ITS, lalu ada Pak Hoki juga di sini, dari sisi asosiasi, lalu tadi ada Pak, dan juga ini Bapak Open Source Indonesia ini sekarang. Ini Pak Sujan. Pak Sujan. Karena kita ingin melakukan perubahan. Boleh ya? Satu hal yang menjadi challenge open source, speed. Kenapa? Karena speed ini yang saya alami ya, saya pertama kali kenal dengan open source itu tahun 98. Yang kita hadapi adalah bukan hanya support, tapi adalah compliance check dan legal check. Di dunia enterprise ini sangat dibutuhkan compliance and legal. Jadi bukan hanya bug fixingnya, bukan hanya support. Dan kemudian saya sempat bicara sama Pak Suja, bagaimana sahabat publik Indonesia ini kemudian bisa membantu industri digital di Indonesia untuk melakukan distribusi talentanya ke seluruh Indonesia. Nah ini tantangan juga buat ITS Pro. Oke, kita lanjut. Inilah kenapa supportnya harus dihadirkan. Kita semua berkolaborasi hadir di sini untuk menghadirkan support. Next. Tadi di sambutan pertama disampaikan bahwa kita butuh kedaulatan data. Kedaulatan data kita ini menurut saya hampir mustahil bisa kita capai jika platform infrastruktur yang ada di cloud itu tidak kita manage secara independen. Dan saya sangat berharap bahwa sahabat Ubuntu Indonesia dan Aronital ini bisa menjadi platform atau foundation untuk kita mencapai independence dari data yang ada di boleh di-next. Together we will only by collaborating. Next. Bapak dan Ibu, kalau sekarang di sini aja dulu. Di sini aja dulu. Ya. Di sini aja dulu. Sekarang kita berubah. Di sini aja dulu. Together we can. Oke. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat sekali lagi, congratulations once again to Aronital and also sahabat Ubuntu Indonesia. Together we can for a better Indonesia. Merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak kepada Bapak ini atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Sugiharto Santoso SH selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Dia insinyur sama SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Rono Rebuwo selaku Rektor ITTS ya. Dan yang terhormat Bapak Richard Kartawijaya, perwakilan pendidikan di Tangerang Selatan yang sebelumnya tadi sudah disampaikan. Ada orang pertama, orang nomor 1 di Microsoft ya, jadi di Microsoft sejak tahun 1998. Kemudian juga yang terhormat Bapak Wong Swijan ya, luar biasa sekali, Presiden Direktur Sipaligo Teknologi. Terima kasih Pak undangannya, saya hadir bukan diundang Prof, diundangnya Swijan nih. Harusnya Prof yang undang sahabat saya. Siap salah. Adi Supeni penggiat sos sejak 2005 kita sama-sama juga mendukung Indonesia Open Source ya, melakukan membuat Ego Summit dan sebagainya dengan 8 menteri kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian The Honorable Miss Joyce and the Honorable Mr. Andrew from America. Thank you for supporting in ITSS. This is my good friend. Already starting in 2000 ya, we go to Las Vegas, to Spotlight Las Vegas. 25 years ago.
Judi. Founder Nusantara Academy, juga izin anggota juga di Aptinas. Applause juga ya, tadi Pak Sujan juga anggota di Aptinas. Aptinas juga semangat sama seperti Ubuntu ya, kita juga sekedar untuk informasikan Aptinas juga tidak memungut biaya ya, gratis menjadi anggota, tentu harus berbadan hukum di bidangnya teknologi informasi. Jadi kita ingin menyatukan juga semangat kita adalah sama, menciptakan tadi ya kedaulatan digital. Yang terhormat tentu Pak Rudy Alamsyah ya, pakar digital forensik juga hadir. Jadi kita aplaus dulu ya. Kan siapa di Maono atau Pak Sujan lagi nih? Ini yang enggak Maono ya. Jadi kita beruntung sekali bisa banyak hadir hari ini. Saya juga kaget juga Pak Richard hadir di sini ya, sahabat sama saya juga, teman satu gereja. Ternyata Pak Erik juga satu gereja, saya juga baru tahu gitu. Kemudian yang saya hormati para rekan-rekan Sivitas Akademia yang di ITPS ya, terima kasih atas kesempatannya juga. Juga yang saya hormati para rekan-rekan media dan tamu undangan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di kegiatan yang sangat keren ini. Namun saya mengambil kesempatan juga memperkenalkan lebih jelas bahwa Aptinas adalah Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi Komunikasi Nasional yang bertransformasi dari asosiasi sebelumnya yaitu Akomindo yang didirikan sejak 1991. Jadi usia kami sebetulnya sudah 34 tahun, mungkin mahasiswa belum lahir ya. Jadi Aptinas adalah organisasi di bidang TIK tertua ya di Indonesia. Kemudian hingga saat ini kami memiliki 30 DPD dari Aceh sampai Papua. Tentu ini merupakan potensi, Pak Sujan mungkin juga belum begitu tahu ya. Ini potensi luar biasa yang bisa kita kolaborasikan dengan anggota sekitar 2000. Kami juga nanti merencanakan akan melakukan MOU. Sebetulnya sudah tektokan dengan sekjen saya Pak Bangki dengan Pak Ono sejak Mei, tapi belum terlaksana. Jadi ternyata Sujan ini luar biasa ombalak gitu ya, langsung salib MOU hari ini. Luar biasa buat Pak Sujan ya, sangat luar biasa sekali, merupakan anggota yang membanggakan di Aptinas. Bahwa yang lebih keren lagi, Aptinas salah satu pendirinya adalah Kang Ono sendiri ya. Kang Ono merupakan juga pendiri dari Aptinas yang menjadi bagian dari kolaborasi kami di Aptinas tersebut. Kemudian di tahun 1999 saya dengan Pak Ono dengan beberapa teman-teman juga melakukan roadshow untuk sosialisasi internet ya. Kami keliling-keliling beberapa pesantren lah ya. Saya malah disuruh ikut sholat gitu di dalam masjid. Sholat dia sholat. Karena saya satu-satunya yang Katolik gitu. Mau tidak mau saya ikut juga ya. Itu kenangan yang luar biasa dan sering menjadi guyonan ya, bercandaan oleh Heru Nugroho yang sama-sama juga keliling bersama-sama ke pesantren untuk mencerdaskan juga untuk pemanfaatan internet. Jadi Pak Ono ini sangat luar biasa sekali, termasuk kami membuat kalau dulu internet masih mahal, kita menciptakan CD mencerdaskan bangsa yang isinya itu berupa ilmu-ilmu dari Pak Ono. Kalau sekarang Pak Ono kemana-mana bawa harddisk ya, karena udah nggak mungkin lagi di dalam CD, tapi itulah karya-karya Kang Ono. Dan Kang Ono juga sama-sama dulu kita juga mendirikan, mungkin dulu Pak ya, Eco Center di Bandung kita punya. Waktu itu saya mengelola mall di sana ya. Kita dirikan juga Eco Center di tahun 2007. Bahwa kegiatan hari ini adalah launching program Sahabat Ubuntu Indonesia. Tadi kita juga baru tahu, baru sadar Sahabat Ubuntu Indonesia, SUI ya, benar Pak Erik ya. Jadi orang udah diciptakan, jadi SUI itu Sahabat Ubuntu Indonesia. Jadi kita aplaus dulu ya, namanya itu sejak lahir sudah betul Ubuntu seperti itu ya. Kemudian juga nanti peresmian kerjasama si Palikrot Teknologi dengan Institut Teknologi Tangerang Selatan yang wajib kita dukung. Aptinas juga salib ya, nggak belum MOU, dia udah MOU. Saya mau minta MOU, katanya jangan Pak, ya kan kurang seru lah, biarinlah kita kasih dulu anggotanya biar ngekol. Tapi kalau MOU-nya Aptinas saya keluar. Ya. Jadi saya sampaikan Pak Sandi yang sebagai tim Pak Ketum di bidang digital talenta sebenarnya jangan di Suijan mau saya diundang, pokoknya adiknya kan di mana? Saya pikir pasti Mas Bidan juga cukup stres, saya
sibuk dan lama pas saya baca, Pak, begini-begini, oh jangan kalau gitu kan, ini OPM kita anggota kita harus kita dahulukan gitu ya. Openg. Kita beri kelas ini juga luar biasa. Karena kegiatan ini juga ada sharing ya tentang teknologi open source. Mungkin saya harus balik lagi dulu, sebenarnya saya juga pakai Ubuntu ya. Sebelumnya Microsoft, Ubuntu, sekarang Microsoft lagi, mungkin di trending lagi. Jujur saya pakai Ubuntu, Pak Kamu juga tahu ya, saya pakai Ubuntu cukup lama. Tapi begitu rusak Ubuntunya saya balik lagi, jadi nanti dinasihatin ya. Karena notebook saya rusak, akhirnya ganti lagi. Tapi saya sudah menggunakan Ubuntu, saya memang juga mendukung di AOC juga Asosiasi Open Source Indonesia. Saya sempat Ini sekjennya. bendahara ya dengan Ibu Eti sebagai ketua umumnya. Jadi perjalanan kita sangat panjang dan juga latihan-latihan juga diberikan secara gratis. Jadi pokoknya similar lah dengan kita juga tadi memberikan gratis karena kita nanti membangkitkan kemampuan kekuatan kita di bidang TIK di Indonesia. Tentu juga untuk membangun mengelola infrastruktur tadi cloud modern untuk menciptakan tadi sampaikan tentu kita semangat kedaulatan data di Indonesia. Event ini menjadi ajang penting bagi kemajuan industri TIK di bidang open source di Indonesia untuk berinovasi, memperkuat daya saing global dengan melakukan kolaborasi antara asosiasi industri dan pelaku bisnis dengan aktivitas akademinya. Bahwa sesungguhnya Aptiknas menjalankan konsep penrailing yang menggabungkan akademisi, praktisi bisnis, komunitas, pemerintah, dan media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreativitas dan pengetahuan serta bukan hanya sekedar berjualan ya. Jadi melainkan melakukan edukasi dan literasi digital. Bahkan Aptiknas memiliki juga lembaga sertifikasi di bidang SDM TIK sehingga dapat melakukan sertifikasi profesi di bidang TIK. Bahwa anggota Aptiknas sangat beragam dan ada beberapa bidang yang sangat aktif, di antara bidang cyber security dengan menyelenggarakan National Cyber Security disingkat NCC yang sejak tahun 2022 itu sudah berjalan terus didukung oleh BSSN, dan kami juga berterima kasih Pak Rupi Alamsyah juga selalu hadir menjadi bagian NCC termasuk Kang Ono, yang tengok-tengok Kang Ono juga hadir selalu. Kemarin saya memberikan dukungan juga, termasuk yang terbaru kami mengadakan tadinya National Cyber Security Connect, juga ada National Cyber Security Congress yang baru dijalankan di 2024. Lalu di bidang gaming, kami juga menyelenggarakan Indonesia Game Experience atau IGX yang telah dilakukan di beberapa kota, yaitu 4 kota, dan menampilkan konten-konten game lokal sehingga didukung ya, tahun ini akan didukung oleh Menteri Kebudayaan karena kebetulan saya dekat dengan Pak Pamijon, jadi nanti merupakan kekuatan yang luar biasa karena konten-kontennya kita aktifkan juga konten-konten lokal ya, meskipun game tetap ya seperti pisau bermata dua, ada sisi positif dan baiknya. Tentu kita kuncinya dari pengawasan dan edukasi untuk menciptakan ruang-ruang, bukan untuk sama semangatnya tadi sampaikan kamu, bukan kita hanya pengguna tapi kita menciptakan game-game yang di Indonesia. Lalu di bidang AI yang kita tahu sedang berkembang sangat luar biasa, kami juga menyelenggarakan Indonesia AI Innovation Challenge yang juga didukung oleh Kementerian Perindustrian. Selanjutnya di bidang robotik dengan menyelenggarakan AI and Robotic Innovation Expo yang baru lalu diberikan mungkin time-nya itu nggak kelihatan fiturnya. Tentu selanjutnya saya berharap akan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan open source berupa expo maupun kompetisi yang lainnya untuk lebih memajukan pemanfaatan open source di Indonesia. Bahwa saya selaku Ketua Umum Aptiknas merasa beruntung sebab aktivitas ini terus bergulir, termasuk tadi dari anggotanya, dan juga ada beberapa pengurus kami khususnya Pak Bangki sangat aktif di kegiatan-kegiatan TIK, termasuk Pak Andri Sugondo, bendahara kami baru saja mendirikan koperasi Aptiknas ya untuk mensinergikan bisnis antara anggota yang saat ini sekitar 2.000. Mari melalui kegiatan launching program sahabat Ubuntu dan peresmian kerjasama Sifali dengan ITTS, kita sukseskan bersama dan berkolaborasi serta sinergi membangun SDM TIK untuk kemajuan bersama sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri TIK di tanah air. Aptiknas sangat mendukung kegiatan ini dan memastikan tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga menciptakan
pemimpin dalam transformasi digital agar memastikan kedaulatan data dan teknologi Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Kolaborasi kita bersama ini untuk kesuksesan bersama, karena sukses bersama tentu lebih mulia dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.